keturunan dari Nabi Muhammad. Apakah nanti Imam Mahdi itu memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Betul sekali. Ini ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadisnya bahwa Imam Mahdi akan keluar dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW dan kemungkinan besar dari garis keturunan Al-Hasan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah pegang kepala Al-Hasan, anaknya, kemudian mengatakan, "Inna hadza ibni sayyid." Anak saya ini adalah pemimpin dan akan keluar dari keturunannya orang yang menyatukan umat Islam lagi. Seperti itu. Jadi memang itu ada hadis dan hadis sahih bahwa Imam Mahdi akan dari garis atau akan keluar dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibilang ya mau tidak mau akan terus dijaga sampai akhir zaman nanti. Itu pasti keturunan Nabi Muhammad bakal ada sampai akhir zaman karena Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman, ya. Jadi yang pasti keturunan Nabi Muhammad bakal ada sampai zaman Al-Mahdi, seperti itu. Dan yang bertanggung jawab menjaga keturunan Nabi Muhammad adalah lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Misalnya di Mesir, Niqabatul Ashraf itu. Mereka menjaga. Kenapa? Supaya nanti diketahui. Gimana kalau misalnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada orang yang mengaku Al-Mahdi. Dicek nasabnya. Ini keturunan Nabi Muhammad. Itu salah satu fungsinya. Betul. Kalau memang dia bukan keturunan Nabi Muhammad, berarti pasti 100% dia bukan Al-Mahdi. Kalau keturunan Nabi Muhammad, boleh kita bahas lebih lanjut. Ini benar Al-Mahdi atau tidak, seperti itu. Nah, kemarin itu juga ramai di media sosial sih, yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan kalau proses pencatatan nasab itu gak masuk kategori ilmiah. Kalau menurut saya sendiri, seperti apa? Menurut saya sendiri, saya mau tanya balik kepada yang bilang seperti itu. Apa definisi ilmiah? Itu penting sekali. Karena definisi ilmiah itu berubah dari zaman ke zaman. Oh gitu ya? Iya, definisi ilmiah itu di zaman modern kita ini adalah segala hal yang bisa diuji di laboratorium. Segala hal yang bisa dipegang dengan tangan, baru disebut ilmiah. Tapi sebenarnya ilmiah itu lebih luas dari itu. Ada metodologi penelitiannya gitu. Betul sekali. Padahal itu belum tentu. Ini baru definisi modern yang dibuat Barat. Ya. Tapi apakah sebelum ilmu berkembang seperti sekarang, tidak semua ilmu yang sebelumnya tidak layak disebut ilmiah? Enggak, layak saja disebut ilmiah. Apalagi kalau ilmu tentang pencatatan nasab seperti itu. Itu yang enggak butuh lab, bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi, seperti itu. Dan itu ada ahlinya yang diakui oleh negara di sana bahkan. Jadi di sana itu tidak bisa ada sembarangan orang yang bilang saya pakar ilmu nasab, enggak boleh. Tidak diakui seperti itu. Pakar ilmu nasab itu diakui oleh negara, bahkan kadang-kadang dikasih tes, bahkan kadang-kadang pekerjaan ini diwariskan ke anak, gitu, dari anak ke anak. Jadi mereka itu pegang manuskrip gitu, pegang apa ya? Ini di Mesir ya sih? Di Mesir, betul, di Mesir, di Arab Saudi, di Yaman juga sama seperti itu. Mereka tahu catatan nasab dari zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau saya sendiri tahu nggak sih, gimana sih proses pencatatan nasab yang di Mesir itu? Ada di Mesir satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah khusus pencatatan nasab. Namanya Darul Wathaiq Al-Masriyah. Artinya apa ya? Darul Wathaiq itu artinya rumah catatan nasab Mesir, gitu ya. Di rumah tersebut ada semua manuskrip, ada semua catatan nasab yang dari zaman dahulu sampai hari ini. Hari ini kalau ada orang Mesir yang mau tahu nasabnya, misalnya dia nggak tahu kakek ke-10-nya itu namanya siapa, dia tinggal pergi ke Darul Wathaiq Al-Masriyah, menyerahkan namanya, nama saya siapa, nama kakek saya siapa, kemudian akan dilakukan proses pencarian dan akan dikasih tahu kakekmu yang ke-10 namanya begini, punya berapa anak, punya berapa istri, seperti itu, dan akan dikasih catatan nasabnya yang asli. Jadi catatan nasab yang memang sudah ditulis kakek-kakeknya. Saya sendiri di rumah di Mesir punya catatan nasab keluarga saya. Bahkan yang lebih menarik lagi, dulu bahasa Arab itu tidak pakai harakat,
Ya, itu dulu sebelum Nabi Muhammad bahasa Arab tidak pakai harakat, tidak pakai niqat, tidak ada titik itu ya. Catatan nasab yang saya punya di rumah itu belum pakai harakat, belum pakai titik. Setua itu catatannya seperti itu. Dan ada satu lembar catatan yang hilang dari saya. Saya tanya keluarga di rumah, ada enggak gitu. Katanya enggak ada. Jadi saya telepon teman saya yang bekerja di Darul Wathaiq itu. Dia cari-cari kemudian dia fotoin. Jadi memang semuanya sudah tercatat dengan sangat jelas dan sangat detail gitu. Saya masih tertarik tentang yang ilmiah tadi sih ya. Bahwa agama Islam kan memang agama yang justru paling ilmiah gitu ya. Betul. Bahkan dulu pernah ada zaman kemasan Islam gitu ya. Ilmu pengetahuan, filsuf itu benar-benar maju gitu ya, ilmu ekonomi gitu ya. Nah, ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sih gitu sih? Baik, dalam istilah ilmu syar'i khususnya dan ilmu-ilmu keturunannya, istilah ilmiah itu adalah pencatatan ilmu dengan baik yang ada sanad ilmunya. Ya, seperti itu. Jadi, misalnya, saya kalau dapat ijazah sanad di satu buku ilmu syar'i, saya bisa sebutkan yang mengajarkan buku ini kepada saya siapa, gurunya siapa, gurunya lagi siapa, gurunya lagi siapa, sampai pengarangnya yang mungkin hidup 1000 tahun yang lalu. Jadi pencatatan setiap hal dengan sumber dan sanad yang jelas. Seperti hadis, seperti ilmu hadis misalnya. Ilmu hadis itu misalnya ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Bagaimana kita bisa tahu kalau benar-benar ini perkataan Rasulullah? Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengeceknya? Itu ada ilmunya. Ada ilmu yang membahas setiap orang yang menyampaikan hadis ini, dia siapa, ayahnya siapa, tinggal di mana, orangnya jujur atau tidak, kerja apa, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa, setiap orang. Kan Rasulullah menyampaikannya kepada orang pertama, yaitu sahabat. Terus sahabat menyampaikannya ke tabi'in. Terus tabi'in menyampaikannya ke tabi'it tabi'in, generasi berikutnya. Kemudian tabi'it tabi'in menyampaikan ke generasi berikutnya. Sampai hadisnya di zaman kita ini. Dalam silsilah ini, setiap orang yang menyampaikan hadis ini, kita tahu asal usulnya. Bukan hanya dia siapa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, tinggal di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dan jika ada silsilah yang kurang jelas, hadis ini disebut hadis dhaif. Jadi kita kan dengar hadis dhaif, hadis sahih. Hadis apa yang bisa bikin suatu hadis jadi dhaif? Yaitu silsilahnya kurang jelas. Itu yang dimaksud dengan ilmiah dalam istilah ilmu syar'i. Semua hal dicatat dengan baik dan sumbernya jelas dan sanadnya jelas. Baik, jadi memang ada perbedaan definisi ilmiah di sini. Betul, betul. Tapi Syekh, kalau zaman dulu itu kan bisa dibilang orang Barat meniru umat Islam saat itu. Betul. Dengan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan gitu ya. Betul. Sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini sih kalau menurut saya tentang umat Islam? Dulu di zaman Andalusia, di Spanyol dan Portugis dan sekitarnya, itu ilmu pengetahuannya luar biasa, benar-benar luar biasa. Bahkan model pertama kamera itu atau konsep dasar kamera itu yang buat adalah ilmuwan Muslim, namanya Ibnul Haytham. Kamera tuh umat Muslim yang pertama? Kamera, tapi konsep dasarnya belum yang baterinya belum, ya konsep dasar kamera itu. Saking ilmu pengetahuan Islam di masa Andalusia itu luar biasa, orang Eropa pergi kuliah di negara Islam. Kalau mereka balik ke negaranya dan mau terlihat keren di antara teman-temannya, mereka campur bahasanya dengan bahasa Arab. Seperti itu. Sama seperti di zaman kita ini, kadang-kadang ada yang campur bahasanya dengan bahasa lain gitu ya. Itu menunjukkan kalau dia pernah belajar bahasa seperti dulu sebaliknya ya. Tapi sayangnya kita mundur, tidak jaya lagi karena satu hal. Kita terpecah belah. Tidak lagi kita bisa menerima perbedaan. Kita sibuk mengurus perbedaan di antara umat kita, di antara satu umat, di antara satu agama, dan kita membiarkan musuh kita menghancurkan negeri-negeri kita. Itu alasannya. Jadi sibuk mengurus perbedaan, perpecahan, sampai kita ternyata mundur sekali. Dan Barat sekarang yang maju.
Tapi itu tidak akan lama. Karena dunia ini ada sunnatullah. Seperti manusia. Lahir tidak bisa apa-apa, masih bayi, kemudian pada puncaknya pas pemuda kuat, tahu semua, kemudian pas umurnya 60-an, 70-an itu lemah lagi. Umat Islam sekarang lagi masa lemah, tapi insya Allah akan mulai jaya lagi insya Allah. Akan ada masanya ya. Betul. Saya juga ingin bertanya nih, mumpung ada saya di sini ya. Saya suka mendapati gitu ya. Ketika misalnya kita ingin bekerja, berbisnis gitu ya. Terus juga ingin belajar gitu. Ini dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Betul. Ada kadang teman-teman yang bilang, ngapain sih segitunya gitu loh. Dunia itu nggak lama gitu. Iya. Udah, lebih baik ngurusin akhirat aja. Tanggapan saya itu seperti apa? Seandainya ilmuwan muslim zaman dahulu bilang seperti itu, maka Islam tidak mungkin jaya, ya. Enggak, itu sebenarnya Islam memerintahkan kita untuk mengurus dunia sebagaimana harus mengurus akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis yang tidak hadis sahih, tapi kita bisa ambil hikmahnya, ambil maknanya saja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah persiapan untuk akhirat. Jadi kita memang diperintahkan untuk mencari dunia, tapi bukan mencari dunia demi dunia, mencari dunia demi akhirat. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, tapi bukan karena hanya menuntut ilmu saja, tidak ada alasan lain. Enggak, menuntut ilmu karena akhirat. Jadi betul sebenarnya kita harus fokus akhirat, tapi fokus akhirat melalui dunia. Seperti itu. Kita menghasilkan uang, kita mau jadi kaya, kita mau punya bisnis yang besar, itu bagus sekali. Tapi demi akhirat, seperti itu. Kalau seandainya sahabat hanya mengurus akhirat saja dan tidak memperhatikan dunia, tidak mungkin sahabat menjelajahi dunia.